Halo Sobat Krishna, jumpa lagi jumpa dengan saya Mas Waras, dan saya Om Gemoy. Oke, Om Gemoy, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem PLTS ya. Jadi ada on-grid, off-grid, dan juga hybrid. Nanti akan dijelaskan oleh Om Gemoy biar Sobat-Sobat Krishna semua semakin tahu dan semakin paham tentang dunia PLTS. Begitu ya Sobat Krishna. Oke, kalau untuk sistem PLTS on-grid itu seperti apa Om Gemoy? Bisa dibantu menjelaskan Om Gemoy? Oke, terima kasih Mas Waras. Saya akan jelaskan untuk ketiga sistem PLTS tadi, sistem on-grid, off-grid, dan juga hybrid. Untuk yang pertama, sistem PLTS on-grid. Sistem PLTS on-grid merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang terintegrasi dengan jaringan listrik PLN. Sehingga sistem ini tidak menggunakan baterai, sehingga jika terjadi pemadaman listrik PLN, maka sistem PLTS ini tidak akan berfungsi alias padam. Oh, jadi kalau sistem on-grid itu tidak menggunakan baterai ya Om Gemoy ya? Ya Mas Waras, jadi terintegrasi dengan jaringan listrik PLN. Jadi ketika listrik PLN mati, maka sistem PLTS-nya juga ikut mati gitu ya Om Gemoy? Nah, seperti itu. Oke, mantap sekali infonya dari Om Gemoy. Lanjut ke sistem yang kedua berikutnya, yaitu sistem off-grid. Seperti apa sistem off-grid itu Om Gemoy? Oke Mas Waras, untuk sistem PLTS off-grid, sistem PLTS off-grid merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang berdiri sendiri. Di sini maksudnya karena pada sistem PLTS ini sudah menggunakan baterai sebagai backup atau penyimpanan daya listrik itu tersebut yang dihasilkan melalui solar panel. Sehingga ketika malam hari sistem akan berjalan menggunakan daya yang disimpan pada baterai yang dihasilkan melalui panel surya pada siang hari. Oh begitu ya. Jadi kalau sistem off-grid itu berfungsi juga sebagai backup ya Om Gemoy ya. Kalau ya, semisal terjadi pemadaman listrik gitu ya Om Gemoy ya. Oh, jadi energi yang ditangkap oleh solar panel kemudian dikonversi menjadi listrik, disimpan di dalam baterai. Oke. Om Waras sudah mulai sedikit paham ini Om Gemoy. Ya. Mungkin juga sobat-sobat Krishna semua juga sudah mulai agak paham mengenai sistem PLTS ya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu sistem PLTS hybrid. Setelah tadi on-grid, off-grid, yang ketiga adalah hybrid. Apa itu hybrid Om Gemoy? Oke, untuk penjelasan sistem hybrid ini merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang bisa dikombinasikan dengan jaringan listrik lain seperti PLN ataupun genset. Pada sistem pembangkit listrik tenaga surya hybrid ini juga menggunakan baterai sebagai media penyimpanan daya yang berguna saat terjadi pemadaman listrik. Atau dengan kata lain ini gabungan sistem on-grid dan juga off-grid. Oh, jadi hampir-hampir mirip ya Om Gemoy ya, antara hybrid ini dengan off-grid tadi. Nah, cuman kalau Mas Waras lihat penjelasan dari Om Gemoy ini tadi berarti memang sistem hybrid ini gabungan dari sistem on-grid dan juga off-grid. Oke. Mantap sekali, jadi semakin banyak luas jangkauannya ya. Juga sebagai penghematan juga, sebagai apa namanya backup juga bisa begitu ya kalau untuk sistem hybrid ini ya. Oke, bagaimana Sobat Krishna? Apakah sudah mulai sedikit tercerahkan mengenai sistem PLTS, baik itu on-grid, off-grid maupun hybrid, yang sudah dijelaskan oleh Om Gemoy? Oke Om Gemoy, ya, di hari yang spesial ini kita akan mencoba
dari banyaknya pertanyaan sobat-sobat Krisna mengenai biasanya kan banyak yang tanya nih Om Gemoy. Ya. Untuk kebutuhan rumah 1.300, 2.200, berapa untuk penggunaan PLTS-nya? Untuk menjawab itu, kami dari Krisna Mandiri Surabaya mencoba membuatkan paket PLTS untuk rumah ya. Jadi dimulai dari 1 KWP, 2 KWP, dan 5 KWP, atau 1 KWP, 3 KWP, dan 5 KWP untuk keperluan rumah sobat-sobat Krisna semua yang penasaran dengan PLTS. Oke, nanti Om Gemoy selanjutnya akan dijelaskan oleh teknisi andalan kita, yaitu Mas Dedi Nik Sobat Bulog. Oke Mas Waras, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke teknisi andalan kita, Mas Dedi Nik, untuk penjelasan lengkap mengenai cara menghitung kebutuhan paket pembangkit listrik tenaga surya di rumah Anda. Ya, terima kasih untuk Om Gemoy dan Cak Waras atas waktunya. Saya Dedi di sini sebagai salah satu teknisi di Krisna Mandiri. Di sini saya ingin mengenalkan PLTS, yang dimana PLTS itu merupakan sebuah kuota. Jadi PLTS itu nggak konstan seperti PLN yang seperti dijelaskan sama Om Gemoy dan Cak Waras kemarin. Di sini saya akan membuka hitung-hitungan kecil saja ya. Di sini kita pakai PLTS 1 KWP. 1 KWP menghasilkan 4.000 watt per hari, di mana Anda memiliki kuota sebanyak 4.000 watt per hari. Nah, dalam 4.000 watt ini Anda ingin menggunakan apa saja yang bisa di backup. Nah, itu kita mulai hitung-hitungannya seperti ini Mas ya. Kita backup menggunakan lampu. Untuk 10 watt satu piece lampunya kita pakai ada 10 piece. Nyalanya berapa lama Mas? Anggap aja dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi, berarti 12 jam. Daya yang dibutuhkan berarti 1.200 watt per hari. Apalagi yang mau di backup Mas? Kalau lampu mati mungkin kipas angin lah Mas ya, biar nggak panas. Nah, kipas angin Masnya pakai berapa unit? 2. Kipas angin, satu kipas angin 60 watt. Mau gunakan 2 unit, berarti 60 dikali 2 120. Nyalanya kira-kira berapa lama? Ya nggak lama-lama lah Mas, mungkin 10 jam. 10 jam. Berarti sama dengan lampu, dia pakai 1.200 watt per hari. Ada lagi, iya Mas, saya juga pengen kulkas mungkin ya, kulkas. Kulkas mau nyala berapa hari Mas? Berapa jam? Kurang lebih kita bikin 8 jam aja lah Mas saat lampu mati. Bisa. Kulkas menggunakan daya 110 watt. Ini kulkasnya kulkas satu pintu ya. Saya jelaskan lagi, ini kulkasnya satu pintu. Dipakai 8 jam. Berarti 880 watt per hari. Kita kalkulasi ketemu 3.280 watt. Nah, ini daya yang Mas butuhkan, sedangkan Mas punya daya 4.000. Berarti masih ada sisa 720 watt. 720 watt ini apa nggak bisa digunakan Mas? 720 watt ini masih bisa digunakan, terserah. Mungkin biasanya untuk kebutuhan charging laptop, handphone, dan lain-lain yang mungkin jika Anda berlebihan dalam menggunakan sisanya ini, mungkin pemakaiannya ini berkurang Mas. Dari yang ini 12 jam mungkin turun jadi 11 jam. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang PLTS 1 KWP. Selebihnya kita kembalikan kepada Om Gemoy dan Cak Waras. Oke, terima kasih Mas Dedi atau Mas Nik atau Mas Sobat Bulog atas penjelasannya mengenai PLTS 1 KWP. Bagaimana menurut Om Gemoy? Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Mas Dedi? Saya kira sangat jelas untuk penjelasan detail dari Mas Nik ini. Bagaimana Sobat Krisna?
Anda sudah mulai paham atau Anda sudah mulai tertarik mau beli produk PLTS di Krisna Mandiri? Jangan lupa hubungi admin Krisna ya kalau Anda penasaran. Oke, sekian dulu dari kita. Saya Mas Waras. Saya Om Gemoy. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, untuk sobat-sobat Krisna semua, salam hormat, salam sehat. Terima kasih.